Pernah nggak sih kamu merasa otakmu sendiri seperti mengkhianati kamu? Kamu punya target, mau bangun pagi, mau olahraga, mau berhenti scroll, mau mulai bisnis kecil, mau belajar sesuatu yang baru. Tapi setiap kali mau mulai, ada suara kecil yang bilang, besok aja, capek, masih ada waktu. Orang lain juga santai kok. Dan anehnya, suara itu terdengar masuk akal. Masalahnya satu, otakmu bukan musuh, tapi juga bukan sahabat yang peduli pada mimpimu. Ia cuma peduli satu hal, yaitu aman. Dari dulu tugas otak itu bukan bikin kamu sukses, bukan bikin kamu kaya, bukan bikin kamu beda. Tugasnya cuma satu, jangan sampai kamu dalam bahaya. Dan di zaman sekarang, bahaya bukan lagi singa di hutan, tapi ketidaknyamanan. Olahraga terasa seperti ancaman, belajar terasa melelahkan, bicara di depan umum terasa memalukan, ambil resiko terasa menakutkan. Otak menganggap semua itu bahaya, makanya ia tarik kamu ke arah yang aman. Scroll, rebahan, nonton, menunda. Dan pelan-pelan kita jadi nyaman jadi penonton. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita malas, tapi karena kita terlalu sering patuh. Sekarang pertanyaannya, apa jadinya kalau setiap rasa tidak nyaman, justru kita anggap sebagai sinyal untuk bergerak, bukan sinyal untuk berhenti. Kebanyakan orang melihat rasa malas sebagai tanda, berarti ini bukan waktunya. Padahal, bisa jadi itu tanda. Disinilah pertumbuhanmu. Rasa capek di gym, itu harga. Rasa canggung saat belajar hal baru, itu harga. Rasa takut saat memulai sesuatu yang belum pasti, itu harga. Dan tidak ada pertumbuhan tanpa harga. Coba ubah satu kalimat di kepalamu. Setiap kali muncul, aduh, gak mood, ganti dengan bagus. Ini titik latihannya. Karena disiplin bukan soal semangat, disiplin soal respon. Dan ada satu momen penting yang sering kita abaikan, yaitu 3 detik pertama. Kamu bangun pagi, alarm bunyi. Di detik itu, sebelum pikiran mulai debat, kamu punya sedikit jeda. Kalau kamu bergerak dalam 3 detik, kamu menang. Kalau kamu mulai mikir, kamu kalah. Karena semakin lama kamu negosiasi dengan otak, semakin pintar ia cari alasan. Jadi mungkin caranya bukan tunggu motivasi, tapi potong negosiasinya. 3, 2, 1, bangun. 3, 2, 1, mulai. Tidak perlu heroik, tidak perlu dramatis. Cukup bergerak. Dan kamu gak perlu rutinitas 50 langkah. Cukup satu ritual kecil setiap hari, yang sedikit bikin kamu gak nyaman. Mandi air dingin, 30 menit fokus tanpa HP, olahraga walau cuma 15 menit, bicara jujur walau deg-degan, berhenti scroll setelah sadar. Kecil tapi konsisten. Setiap tindakan kecil itu seperti bilang ke otak, sekarang gue yang pegang kendali. Dan lama-lama, identitasmu berubah. Bukan lagi orang yang menunggu mood, tapi orang yang bergerak walau nggak mood. Bukan lagi orang yang butuh validasi, tapi orang yang tahu arah. Kita sering berpikir tujuan kita adalah menyelesaikan tugas. Padahal tujuan yang lebih besar adalah membangun karakter. Karena hidup ini bukan soal satu workout, bukan soal satu buku, bukan soal satu peluang, tapi soal siapa dirimu saat tekanan datang. Versi lama kamu mungkin terbiasa cari aman. Itu wajar, semua orang begitu. Tapi mungkin hari ini kamu bisa pilih beda. Bukan dengan janji besar, bukan dengan resolusi bombastis, tapi dengan satu keputusan kecil. Hari ini, ketika rasa malas muncul, aku tidak akan langsung tunduk, karena mungkin musuh terbesarmu bukan keadaan, bukan ekonomi, bukan orang lain, tapi kebiasaan patuh pada suara yang ingin kamu tetap biasa. Sekarang pertanyaannya, besok pagi ketika alarm berbunyi, kamu mau negosiasi lagi atau kamu mau bergerak dalam 3 detik dan mulai membangun versi dirimu yang lebih kuat dari suaramu sendiri? Pilihan itu tetap ada di tanganmu.